Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk sama-sama menggali ilmu-ilmu Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub. Di antaranya yaitu mendirikan sholat dan melaksanakan tawaf di Baitullah. Nah pendengar, sekarang kita akan bahas tentang hal-hal lainnya yang tentunya masih berkaitan dengan mandi, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Berkaitan dengan mandi-mandi yang disunnahkan ini, Syekh Said Sabiq rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Fikih Sunnah bahwa yang dimaksud dengan mandi sunnah yaitu mandi yang apabila kita melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila tidak melakukannya tidak mendapatkan siksa dan cela. Di antara mandi-mandi yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, mandi pada hari raya. Hari raya yang dimaksudkan di sini yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalil tentang hal ini berdasarkan athar sahabat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikenal sangat ittiba, yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW. Adapun dari athar Ali bin Abi Thalib, maka hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusli qala اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. Seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Ali radhiyallahu anhu menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Sedangkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka hal ini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta. Nafi berkata, "Anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yagdwa ila al-musalla." Yang artinya bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Kemudian pendengar, yang kedua, mandi yang disunahkan yaitu ketika ihram untuk haji atau umrah. Berkaitan dengan hal ini, Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang disahihkan oleh Albani dari jalur Zaid bin Thabit. Ia berkata, "Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ibtasal." Artinya, ia melihat Nabi Muhammad SAW melepas pakaian beliau yang dijahit, lalu beliau mandi. Ini juga termasuk pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian mandi sunnah yang ketiga yaitu ketika masuk Mekah. Hal ini dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi berkata, "Anna Ibnu Umar kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Zituan hatta yusbih wa yagtasil thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah." Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah memasuki kota Mekah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Zitua sampai waktu pagi datang. Setelah itu ia mandi dan baru masuki kota Mekah pada siang harinya. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi SAW bahwa beliau melakukannya. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwa ulama Syafi'iyah berkata, yang artinya mandi ketika memasuki Mekah merupakan mandi yang disunahkan. Jika tidak mampu melakukannya, maka diperkenankan dengan tayamum. Hal ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, bahwa Ibnul Munzir rahimahullah berkata, mandi ketika memasuki Mekah disunahkan menurut kebanyakan ulama. Jika tidak dilakukan, tidak dikenai fidyah ketika itu. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa mandi ketika itu bisa pula diganti dengan wudu. Kemudian pendengar, mandi sunnah yang selanjutnya yaitu mandi ketika sadar dari pingsan. Dianjurkannya hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah. Ia berkata,
aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Aku lalu berkata kepadanya, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang sakit? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya, pernah suatu hari ketika sakit Nabi Muhammad SAW semakin berat. Beliau bertanya, apakah orang-orang sedang sholat? Kami menjawab, belum. Mereka masih menunggu engkau. Beliau pun bersabda, kalau begitu, bawakan aku air dalam bejana. Maka kami pun melaksanakan apa yang diminta beliau. Beliau SAW lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan. Ketika sudah sadarkan diri, beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan aku air dalam bejana. Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri kembali, beliau berkata, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab lagi, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau. Kemudian beliau berkata lagi, bawakan aku air dalam bejana. Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri, beliau pun bersabda, apakah orang-orang sudah sholat? Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi SAW di masjid untuk sholat Isya di waktu yang akhir. Pendengar, berkaitan dengan hadis ini, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil disunahkannya mandi setelah sadar dari pingsan. Jika pingsan tersebut terjadi berulang kali, maka mandi pun dianjurkan berulang kali. Namun, jika ia baru mandi setelah beberapa kali pingsan, maka itu pun boleh dengan cukup sekali mandi. Demikian pendengar pembahasan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk selalu beribadah kepadanya dalam kondisi bersuci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.